Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman, dan kita akan membahas salah satu uji yang digunakan untuk analisis hidrologi. Nama ujinya kali ini adalah uji konsistensi hujan, di mana kita hanya mempunyai case-nya gitu ya, satu penakar hujan dalam satu das, sehingga yang kita gunakan adalah RAPS atau kepanjangan dari Rescale Adjusted Partial Sum gitu ya. Ini kalian kalau misal mau sumber referensi aslinya ada di bukunya Pak Sri Harto di halaman 59, di mana pengujian ini menggunakan data hujan tahunan rata-rata dari stasiun hujan yang sudah dihitung dengan melakukan pengujian kumulatif penyimpangan kuadrat terhadap nilai ratanya. Kemudian terakhirnya ada satu tabel di mana ini adalah parameter nilai batasnya gitu ya teman-teman, yang ini. Nah, nanti kita akan cocokkan berdasarkan ini apakah nilai kita yang sudah kita hitung nanti memenuhi range ini atau tidak. Oke. Baiklah, untuk itu saya akan coba membuat ya teman-teman mulai dari awal, jadi teman-teman bisa membuatnya from the scratch. Oke, pertama kita lakukan yang namanya, jadi teman-teman siapkan data hujan teman-teman ya. Ini saya coba buat berdasarkan data yang sudah saya dapat gitu ya. Nah, teman-teman silakan cari. Cara mencarinya bisa dari BMKG, kemudian minta ke dinas PU di wilayah masing-masing juga bisa gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya buat dulu tabel-tabelnya. Kurangi P rata, ini juga dalam satuan milimeter. Kemudian selanjutnya ada SK bintang, terus kemudian yang ini saya coba masih buat kolom-kolomnya ya teman-teman. Oke, ini nilai hujan dikurangi nilai hujan rata dipangkatkan 2 atau kuadrat gitu ya. Ini ada parameter-parameternya. Nah, parameter-parameter itu apa, Pak? Nah, parameter-parameter itu bisa kalian temukan tadi di sini gitu ya, di bukunya Pak Sri Harto. Nanti ada penjelasannya, apa itu SK, kemudian SK bintang 2 dan lain-lain. Ini supaya teman-teman bisa saya trigger untuk membaca buku gitu ya. Nah, kemudian nah saya punya dari tahun 1990 sampai dengan 2015 teman-teman, cukup panjang datanya. Nah, kalau berdasarkan SNI maka disarankan kita menggunakan data hujan minimum 20 tahun ya teman-teman. Tapi kalau misal ternyata karena keterbatasan data, teman-teman bisa menggunakan sumber yang lain. Contoh, misal punya hanya 10 tahun ya nggak apa-apa, better daripada tidak ada. Atau kalau misal teman-teman mau ekspor lagi lebih jauh, bisa alternatifnya menggunakan curah hujan satelit gitu ya. Nah, untuk curah hujannya gitu ya, curah hujan tahunan ini artinya adalah kumulatif gitu ya, dari misal contohnya. Kasih komen, curah hujan tahunan dimaksud adalah kumulatif dari hujan harian dalam 1 tahun. Jadi misal kalian punya curah hujan 1 Januari 5 mm, kemudian 2 Januari 10 mm, terus sampai 31 Januari. Nah, itu semua dijumlahkan dan kemudian teman-teman masukkanlah di curah hujan tahunan, misal tahun 1990 gitu ya. Karena saya supaya lebih cepat gitu ya, maka saya akan coba copy dari yang sudah pernah saya buat. Ini saya buat, saya copy ininya saja teman-teman. Nah, saya copy. Sudah dapat. Ini saya coba buat rapikan saja, opsional saja gitu ya. Kemudian kita cari reratanya teman-teman, rerata gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan fungsi namanya average.
Oke, ini gitu ya. Dirapatlah ini, kemudian kita kurangi semua curah hujan untuk setiap tahun dikurangi dengan ini raratanya. Jangan lupa supaya kita mudah dan cepat gitu ya, diberikan tanda seperti tanda dolar ini, artinya dia mengunci kolom ini gitu ya, supaya perhitungannya tidak ikut ke bawah karena kita akan drag. Nah, kita akan drag gitu ya, klik di sini, kita drag ke bawah. Oke. Dah, kemudian semua sudah dilakukan perhitungan gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan lupa kita juga jumlahkan karena kita akan perlu gitu ya, pakai rumus sum atau summary. Kita buat ini juga dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian n ini adalah banyaknya data, kita bisa tulis pakai count. Kemudian sama ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita harus hitung SK bintangnya. Caranya menggunakan ini, teman-teman. Nih. SK adalah jumlah dari Y1 min Y2 kuadrat gitu ya. YI min Y dibagi dikuadratkan. Oke, kita akan coba ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya buat. SK-nya adalah sama dengan ini. Nah, ini supaya lebih mudah, artinya SK ini kan kuadrat ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan kuadratkan di akhir gitu. Contohnya ini gitu ya. Berarti kita sama dengankan saja ini. Oke. Nah, kemudian ini hapus. Kemudian P kurangi P rata bagi pangkat 2 gitu ya, sehingga kita buat gini saja. Nah, oke. Ya, gini ya. Oke. SK pangkat 2 ini. Nah, SK ini berarti sama dengan yang ini. Oke, kita coba cek ya. Rata ini, kemudian SK itu SK pangkat. Oke, dibagi dengan DY. Nah, DY rumusnya adalah kita buat dulu berarti DY ya, teman-teman. DY pangkat 2 itu adalah hasil dari ini, summary ini gitu ya, dibagi dengan N. Oke, jadi ini kita jumlah berarti ya, kita jumlah di sini. Oke. Nah, ini dibagi dengan ini adalah DY kuadrat. Kemudian DY itu adalah ini ya. Berarti ini adalah diakarkan ya, atau pangkat 0,5, sehingga dapat seperti ini. Kemudian untuk SK itu Oke, berarti itu sama saja sebenarnya, ini dikuadratkan ya, teman-teman. Kita coba ya. Oke, ini dibagi dengan DY. Nah, DY kita lagi-lagi kita kunci. Nah, ini. Terus kita coba drag ke sini, teman-teman. Oke, delete. Nah, kalau SK ini itu artinya absolut ya, teman-teman. Bentar ya, saya coba cek dulu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi yang tadi yang di sini tuh sebenarnya rumusnya agak keliru gitu ya, karena ini bukan ini. Nah, jadi gini seharusnya.
Sehingga kalau seperti itu teman-teman bisa melaksanakan perhitungan lagi dengan cara, nah SK ini bukan ini gitu ya. Nah, tapi ini. Oke, kemudian ditariklah. Nah, ini berarti absolut ABS ke bawah. Sorry. Kita cukup ini aja, nanti kita drag ya teman-teman. Oke. Dah. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita menghitung yang namanya ini. Q ya. Q adalah maksimum dari absolut SK bintang 2. Oke, berarti kita bisa laksanakan perhitungannya seperti ini. Kita buat Q gitu ya, dimana Q adalah maksimum dari nilai ini teman-teman, dari absolut ini gitu ya. Oke, dimana ini sekitar 2,68. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini sepertinya ada sedikit kekeliruan di sini ya. Jadi rumus yang ini itu sebenarnya adalah SK tambah ini, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, dan seperti ini ya teman-teman. Q adalah max gitu ya. Kalau dari sini kita lihat, Q adalah max dari absolut SK bintang 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita buat R, parameter R, di mana R itu adalah SK max dikurangi SK min gitu ya. Berarti kita sebelum itu ada parameter lagi SK max, SK min gitu ya, kemudian baru R, bukan rata R. Nah, kemudian caranya adalah kita cari di sini, yang di sini tadi ya, max untuk yang di sini. Oke, kemudian yang di sini minimum. Nah, sehingga kita bisa cari SK max kurangi SK min. Nah, jadi 3,7 atau 3,6 sekian. Saya coba supaya lebih gampang, saya kecilkan dulu. Tidak perlu terlalu banyak, 2 angka di belakang koma saja cukup. Oke. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan yang namanya perhitungan yang lain selanjutnya, karena kita membutuhkan ini ya teman-teman. Oke, Q ini kemudian R pangkat ini. Nah, teman-teman harus membuatnya. Jadi caranya adalah ini Q dibagi N pangkat 0,5. Yang ini juga kita butuhnya R bagi N pangkat 0,5. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal ini aja, Q dibagi N-nya tadi jumlah banyak data dipangkatkan 0,5 ya. Seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang R jangan lupa, yang R itu adalah bukan ini tapi ini, teman-teman. Dibagi dengan ini ya. Oke, hasilnya sekian kurang lebih. Ini karena SK bintang 2 nya ini sangat kecil ya. Kalau misal saya tambahkan di lagi itu sangat kecil gitu ya. Karena dia 2,97 pangkat E kali 10 pangkat 15 gitu ya. Kemudian apa Pak yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah kalian membuat ini tabel gitu ya. Menguji data stasiun
hujan konsisten atau tidak ya. Caranya kalian buat aja. Kalau dari tabel ini gitu ya, kan ada ini semacam alfa ya. Alfa itu derajat kepercayaan. Oke. Jadi kita insert, kemudian kita tambahkan di simbol teman-teman. Cari aja alfa, insert. Oke. Kemudian kita buat 3 saja ya, 99%, kemudian 95%, 90%. Oke. Kemudian yang ini kita ambil ini ya. Ini tapi kita tulisin hitung karena kita akan membandingkan dengan hasil yang ada di tabel kriterianya, atau kita sebut kritis saja gitu ya. Kemudian kita berikan keterangan. Oke. Sama juga untuk yang di bawah, kita buat tabel lagi. Caranya adalah, tapi ini diganti dengan R karena kita punya dua parameter yang akan diuji gitu ya. Nah, ini kan sama aja ya teman-teman. Oke, jadi saya copy saja. Ini sama. Yang ini tetap sama ya. Oke, kemudian yang ini juga sama. Nah, yang ini jangan lupa R. Oke, kemudian ini. Nah, kemudian yang ini juga. Oke. Nah, kemudian cara mencarinya adalah, kalau teman-teman perhatikan di tabel ini gitu ya, dengan N 10, 20. Nah, karena jumlah data saya gitu ya ada di 26, kalau teman-teman lihat ada di 26. Ini contohnya. Ini ya 26. Artinya 26 tahun, berarti range saya itu ada di antara sini gitu ya. Di antara ini. Nah, sehingga karena tidak ada yang pas, maka saya harus membuat sebuah interpolasi, teman-teman. Caranya seperti ini. Oke. Kita buat di sini. Ini adalah 20, 30 gitu ya. Kemudian saya buat karena jumlah data saya 26, maka saya linkkan ke sini. Oke. Ini jumlah data ya, teman-teman, atau N. Oke. Kemudian tadi yang harus dihitung adalah pertama untuk yang awal dulu 99% yang ini gitu ya. Hasilnya yang ini adalah 1,6 dan 1,7. Ini saya coba 99%. Kemudian yang ini 95%. Oke. Nah, kemudian karena tadi 1,60, yang ini 1,70, kemudian yang 95% 1,43 dan 1,50, yang 90% itu 1,34, kemudian 1,40 ya. Nah, kita interpolasi teman-teman. Caranya adalah forecast. Ini yang dicari, kemudian non Y gitu ya. Karena X nya saya buatnya jumlah data, maka saya menggunakan yang sebaliknya gitu ya, bukan yang sama. Nah, non X nya adalah gini gitu ya. Nah, ini juga kemudian di copy ke yang sama dengan ini dan juga yang ini. Nah, ini perhatikan, jangan lupa ini dipindah. Y-nya juga ini, kemudian ya. Oke. Pastikan sama ya, teman-teman. Pastikan benar. Kalau nggak mau salah gitu, boleh di forecast lagi. Kemudian non Y-nya itu ini, kemudian non X-nya ini yang diketahui. Nah, ini kemudian teman-teman coba copy ke sini gitu ya. Yang 99 itu ini, kemudian yang ini 472, kemudian ini juga di copy gitu ya, di linkkan. Nah, yang R sama juga gitu teman-teman.
ini kan Q ya, kita buat yang Q, kemudian yang R atau parameter R sama kurang lebih kita buat juga gini. Oke, ini samaan saja dengan ini, kemudian kita buat yang ini juga. Oke, kita copy saja teman-teman. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi yang R, berarti ini kebalik tadi ya, ini seharusnya R ya, karena di sini ya, sorry. Berarti supaya gampang ini kita R, yang ini R, yang ini Q. Nah, berarti tadi kita harus rubah gitu ya. Nah, yang 99% itu ada di angka 1,42 sama 1,46. 1,42 sama dengan 1,46. Kemudian yang ini 1,22 dan 1,24. Oke, bentar ya teman-teman, ini sepertinya baterainya lowbat. Kita lanjut lagi, kemudian yang 90 itu kalau dari data tadi didapat dari sini 1,1 dan 1,12. 1,1 dan 1,12. Oke. Nah, ini kita copy saja, semoga bisa langsung. Harusnya bisa sih. Oke. Kita cek oke benar, kita cek oke benar, kita cek oke benar. Nah, berarti yang tadi gitu ya, yang ini salah karena itu R. Nah, kita kemudian linkkan dengan yang ini yang benar, dan ini dan yang ini. Itu untuk Q. Kemudian yang R nya ini dan yang ini. Oke. Nah, keterangannya adalah apabila nilai yang ini yang kita hitung lebih kecil daripada kritisnya, maka itu aman. Sehingga kita bikin aja if yang ini lebih kecil daripada ini, maka kita bilang konsisten, tidak konsisten. Kita coba bisa nggak ya? Oke, berarti kita pakai ini value if true. Oke, kita buat tanda petik ya. Nah, ini konsisten, kita drag saja. Oke, konsisten semua, kemudian kita copy. Nah, artinya ketika sudah konsisten seperti ini, maka data hujan teman-teman itu bisa dipakai untuk melanjutkan ke analisis yang selanjutnya gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada pertanyaan maka silahkan ditanyakan gitu ya, baik melalui saya secara pribadi melalui WhatsApp ataupun bisa melalui kolom komentar yang ada di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.